pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Andre berharap kabar kalian semuanya baik-baik saja ya. Nah, di pagi hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas kita di hari ini, kita akan melakukan devosi dulu. Nah, untuk memulai devosi kita menyanyikan sebuah lagu. Anak-anak dari rumah juga dapat menyanyikan lagu ini. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Roh Kudus yang Manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, Andre akan pimpin kita di dalam doa. Anak-anak dari rumah boleh duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa bersama-sama. Pak Andre akan pimpin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sudah menjaga dan menolong kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, berikan hikmat kepada kami, biarlah kami dapat mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini dengan baik Tuhan, dan firman-Mu itu boleh hidup dalam kehidupan kami, dan kami mau melaksanakan firman-Mu itu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk belajar untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, pada Jumat kemarin anak-anak sudah mendengarkan devosi tentang bagaimana Allah memberikan Tuhan Yesus anaknya yang tunggal itu untuk menebus manusia dari dosa. Anak-anak sudah belajar bahwa bagaimana seluruh manusia di dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, tidak ada manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang benar di mata Allah lagi. Ya. Nah, karena semua manusia sudah berbuat dosa, firman Tuhan mengatakan bahwa akibat dosa adalah maut. Ya, maut itu adalah keterpisahan antara Allah dengan manusia. Ya, jadi awalnya manusia diciptakan begitu baik. Nah, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan manusia itu masih bersama-sama dengan Allah. Ya, tapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, akhirnya hubungan Allah dengan manusia itu menjadi terpisah akibat dosa itu. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Ya, manusia tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Manusia tidak bisa memulihkan hubungan manusia dengan Allah itu lagi. Oleh sebab itu, manusia hidup terus di dalam dosa itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memilih untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu. Ya, pada hari Jumat kemarin anak-anak sudah belajar tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, ya. Tentang bagaimana Allah memberikan anaknya yang tunggal itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih kita dapat mengetahui bahwa Yesus itu adalah salah satunya jalan untuk kita selamat dari dosa kita. Bagaimana kita sih dapat mengetahui bahwa hanya melalui Tuhan Yesus hubungan kita dengan Allah itu dapat dipulihkan? Apakah dengan pengetahuan kita dapat mengetahui itu? Atau apakah dengan kepintaran kita? Ataukah kita mengetahui itu dari orang tua kita? Atau apakah kita mengetahui itu dari pendeta kita? Atau guru sekolah minggu kita? Mereka yang memberitahukan kita, langsung kita mengetahui, oh iya, itu Tuhan Yesus betul yang menyelamatkan kita. Apakah kita mengetahui dari semua hal yang sudah Pak Andre sebutkan tadi? Nah,
hari ini kita akan belajar, ya, dari mana sih kita mengetahui bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa? Dari mana sih kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan yang telah Allah berikan agar kita kembali bersama-sama dengan Allah? Nah, untuk mengetahui jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Andri berikan tadi, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Ya, anak-anak boleh mengambil Alkitabnya, buka Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam 1 Korintus 2 ayat 12. Ya, 1 Korintus 2 ayat 12. Kalau anak-anak sudah mendapatkan, sekarang Pak Handri akan membaca, anak-anak boleh mengikuti dari rumah. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita tidak menerima roh dari dunia, tetapi kita menerima roh dari Allah, supaya kita mengetahui, supaya roh ini mengajarkan kita agar kita mengetahui kasih karunia dari Allah. Nah, roh ini, roh yang diberikan Allah, roh apa sih? Nah, kalau kita tahu ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya dan Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-murid bahwa setelah Tuhan Yesus sampai ke surga, Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong yang akan mengajarkan kepada manusia tentang kebenaran itu. Nah, penolong yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus, ya. Jadi Tuhan mengirim Roh Kudus agar mengajarkan kepada manusia tentang kebenaran itu, ya. Jadi dengan pemikiran kita yang berdosa ini, kita tidak akan bisa belajar, kita tidak akan bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu adalah penolong kita. Sebab seluruh kehidupan kita ini sudah penuh dengan dosa. Ya, dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rancang itu semua hanyalah tentang dosa. Ya. Jadi tidak ada apapun yang kita lakukan itu yang dapat mengajarkan kita tentang kebenaran itu, yang dapat membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada, karena kita adalah manusia yang berdosa. Karena kita adalah manusia yang berdosa, maka Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk mengajarkan kita tentang kebenaran itu. Ya. Jadi dengan pemikiran kita tidak akan bisa mengetahui, oh iya, Tuhan Yesus itu yang menebus dosa kita. Dengan pemikiran kita tidak akan bisa mengetahui, oh iya, Tuhan sudah mengaruniakan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Tidak. Ya. Kalau kita melihat dari video yang di hari Jumat kemarin pada devosi Pamatsani, ketika Bapak itu harus memilih apakah dia harus mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan orang-orang di dalam kereta, atau dia harus mengorbankan orang-orang di dalam kereta untuk menyelamatkan anaknya. Ketika dia di dalam pilihan itu, orang-orang di dalam kereta itu tidak tahu apa-apa. Ya, bahkan dia memilih untuk mengorbankan anaknya, dia memilih anaknya mati agar orang-orang di dalam kereta itu dapat selamat. Dan ketika dia bersedih, bahkan orang-orang di dalam kereta itu tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi kita anak-anak di rumah, orang-orang di dunia ini, Pak Handri, guru-guru yang lain, semuanya kita seperti orang-orang dalam kereta itu. Kita tidak tahu apa-apa. Ya, kita hanya hidup dengan kehidupan dosa kita. Ya, kita hanya hidup dengan kehidupan dosa kita. Kita hidup dengan kebohongan, kita hidup dengan suka menyontek, suka melawan orang tua, tidak mau dengar-dengaran. Kita hidup dengan begitu. Kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak mengetahui bahwa Allah sudah mengorbankan, Tuhan Yesus mengorbankan anaknya untuk menebus dosa kita. Kita tidak mengetahui. Kita seperti orang-orang di dalam kereta itu, tidak tahu kalau si bapak ini sudah mengorbankan anaknya untuk mati agar orang-orang dalam kereta ini selamat. Mereka tidak tahu, orang-orang dalam kereta ini tidak tahu. Oleh sebab itu, Roh Kudus dikirim oleh Tuhan agar Roh Kudus dapat mengajarkan kita bahwa kita adalah orang berdosa dan Allah yang telah menyelamatkan kita. Ya.
Allah yang telah menyelamatkan kita, Allah yang telah memutuskan untuk mengorbankan anaknya, Allah yang telah memutuskan untuk mengirim Tuhan Yesus mati di kayu salib agar hubungan kita dengan Allah itu kembali pulih. Ya, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan kita tadi di dalam 1 Korintus 2 ayat 12 dikatakan di situ bahwa kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, ya. Jadi roh dari Allah itu, Roh Kudus itu, ya, roh dari Allah, Roh Kudus itu Allah berikan kepada kita supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah, ya. Kalau kita sudah belajar karunia itu adalah sesuatu yang diperoleh secara cuma-cuma. Ya, kita tidak berusaha, kita tidak bekerja keras atau kita tidak berkeringat untuk menerima karunia itu, tidak. Ya, kita menerimanya secara cuma-cuma. Ya, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita tidak bisa belajar tentang Tuhan Yesus, kita tidak bisa belajar tentang bagaimana Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita tidak bisa belajar semua itu dengan pemikiran kita, dengan pengetahuan kita, dengan kepintaran kita sendiri, ya. Tapi Roh Kudus itu yang selalu mengajarkan kita, ya. Roh Kudus itu yang selalu menuntun kita untuk belajar tentang Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Jadi kalau anak-anak sudah tahu sekarang bahwa oh iya, yang menyelamatkan saya adalah Tuhan Yesus, itu bukan karena pengetahuan kita. Kita tahu itu karena Roh Kudus yang mengajarkan kita. Jadi kita tahu bahwa Roh Kudus yang mengajarkan kita bahwa kita selamat bukan karena hasil jerih payah kita, bukan karena apa yang kita kerjakan, bukan karena hasil ketaatan kita, bukan. Tapi Roh Kudus mengajarkan kita bahwa kita selamat dari dosa, kita selamat dari hukuman maut itu semua karena Allah telah mengorbankan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Kita bisa ada sampai saat ini, kita bisa selamat dari dosa bukan karena ketaatan kita kepada Tuhan, bukan hasil jerih payah kita. Tapi kita selamat karena Roh Kudus mengajarkan kita bahwa ketaatan seseorang di kayu salib, ketaatan Tuhan Yesus di kayu salib itulah yang telah membuat kita selamat. Nah, dari firman Tuhan ini kita sudah tahu, ya, bahwa setiap pengetahuan kita tentang Allah, setiap pengetahuan kita tentang firman Tuhan, itu semua bukan karena kepintaran kita, tapi itu semua karena Allah yang memberikan Roh Kudus itu untuk mengajarkan kita tentang semua hal itu, ya. Nah, dari sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau sudah belajar akan hal ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan, bagaimana kita belajar untuk kehidupan kita untuk taat kepada Tuhan. Kita mau belajar mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita menggunakan kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Bukan karena kita memuliakan Tuhan, karena kita ingin dilihat Tuhan, oh iya kita ini baik, bukan. Kita memuliakan Tuhan karena kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa dan Roh Kudus sudah mengajarkan kita tentang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Ya, di rumah kita tidak boleh melawan orang tua. Ya, kita sebagai anak sekolah kita harus belajar dengan baik. Ya, meskipun belajar dari rumah kita harus mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Setiap tugas yang diberikan kita harus mengerjakannya dengan baik, mengumpulkannya tepat waktu. Ya, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan melalui Roh Kudus kepada kita. Oke, demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita dengarkan dengan baik dan kita boleh belajar dari firman Tuhan ini. Oke, Andre akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus untuk mengajarkan kami tentang kebenaran firman Tuhan, tentang bagaimana Tuhan sudah mengorbankan Tuhan Yesus untuk mati menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu segala sesuatu dalam hidup kami bukan karena kami, tetapi karena Allah yang sudah mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan belajar, Tuhan Yesus tolong kami, biarlah kami akan mengikuti pembelajaran dengan baik.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.